Marhaban, bertemu dengan saya Maura Wijaya di pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Al-Adawatul Al-Madrusiyah. Pembelajaran ini khusus untuk MTS Negeri 39 Jakarta. Apa itu Al-Adawatul Al-Madrusiyah? Yuk kita simak penjelasannya. Al-Adawatul Al-Madrusiyah dapat diartikan dengan peralatan sekolah atau bisa juga kita sebut sebagai peralatan-peralatan yang kita dapat temukan di sekolah. Lalu, apa saja Al-Adawatul Al-Madrusiyah? Yuk kita simak gambar berikut. Nah, di gambar-gambar berikut merupakan Al-Adawatul Al-Madrusiyah atau peralatan-peralatan yang bisa kita temukan di sekolah. Nah, kita lihat dari sebelah kanan itu ada haqibatun, berarti tas. Ada hibrun yang berarti tinta. Lalu ada kolamun rososin yang berarti spidol. Lalu ada mikosun yaitu gunting. Lalu ada juga mirsamun yaitu pensil. Lalu ada mistorotun yang berarti penggaris. Lalu ada kirtusun yang berarti kertas. Yuk kita pindah ke sebelah kiri, ada kitabun yang berarti buku. Lalu ada filjarun yang berarti jangka. Lalu ada miklamatun, tempat pensil ya. Lalu ada mimsahatun yang berarti penghapus. Ada daftarun, kita sebut sebagai buku tulis. Lalu ada kolamun, pulpen. Dan yang terakhir ada mibrotun yang berarti rautan. Selanjutnya ada al-adawatul fil fasli atau peralatan di kelas. Nah, apa saja peralatan dalam kelas? Yuk kita simak gambar berikutnya. Berikut gambar-gambar dan juga bahasa Arab peralatan yang ada di kelas. Bisa kita simak dari paling kanan ya. Ada babun yaitu pintu. Lalu ada korotun ardiyatun yang berarti globe. Lalu ada sa'atun haitiyatun yaitu jam dinding. Lalu ada jidarun tembok. Lalu ada misbahun lampu. Lalu ada surotun yang berarti gambar. Lalu ada barujiktur LCD. Selanjutnya dari kiri kanan ada rofun yaitu rak. Ada saburotun yaitu papan tulis. Ada tolasatun yang berarti penghapus papan tulis. Lalu ada bisatun karpet. Nah, kita balik ke kanan setelah bawahnya LCD yaitu ada takwimun kalender. Lalu ada sebelah kirinya ada nafizatun yang berarti jendela. Lalu ada kursiyun yang berarti kursi. Dan yang terakhir ada maktabun yang artinya meja. Seperti itu. Itu sekarang kita masuk ke al-ulwan. Apa itu al-ulwan? Nah, kayak kira sih kalian udah pada tahu ya apa tuh dari gambar-gambar, bukan gambar, warna-warnanya ya. Nah, ya bener banget, al-ulwan itu adalah warna-warna. Nah, jadi dalam bahasa Arab warna-warna itu adalah ulwan, warna launun. Nah, kita mulai dari yang paling kanan atas yaitu ada ahmaru dan hamro'u. Kenapa ke ahmaru dan hamro'u? Apa bedanya? Nah, yang sebelah kanannya itu adalah untuk muzakkar dan sebelah kirinya untuk muannas. Maksudnya gimana? Nanti kita simak di penjelasan berikutnya. Sekarang kita simak dulu warna-warna dalam bahasa Arab. Ahmaru atau hamro'u yang berarti merah. Lalu ada abyadu atau baydou yang berarti putih. Sampingnya ada azroku atau zarqa'u yang berarti biru. Ada asfaru atau sofro'u yang berarti kuning, bawahnya merah. Ada akhdoru yang berarti khodro atau khodro'u yang berarti hijau. Lalu sampingnya ada aswadu atau sauda'u yang berarti hitam. Lalu ada burtukoliyun atau burtukoliyatun yang berarti orange. Lalu ada karimiyun atau karimiyatun yang berarti krem. Ada romadiyun atau romadiyatun yang berarti abu-abu. Lalu ada bunayun atau buniyatun. Buniyun atau buniyatun yang berarti orange. Lalu ada wardiyun atau wardiyatun, favoritnya cewek-cewek yaitu pink. Lalu ada banafsajiyun atau banafsajiyatun yang berarti ungu. Itu semua
ulwan atau warna-warna dalam bahasa Arab. Kalian bisa ingat lalu dicatat ya, atau dicatat lalu diingat. Nah, setelah kita mengetahui ulwan, yuk kita simak penjelasan berikutnya mengenai mu'annas dan muzakkar dalam ulwan dan juga bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata ulwan. Terima kasih. Mu'annas, muzakkar, maksudnya gimana Kak? Nah, sama seperti di isim isyarah, kata warna pun atau warna-warna ini juga memiliki bentuk muzakkar dan mu'annasnya. Yang seperti yang tadi kita udah pelajarin ya. Nah, tapi bagaimana cara penggunaan mu'annas dan muzakkar? Tunggu dulu. Sebelum itu, kita harus mengetahui bentuk-bentuk kalimatnya. Bentuk kalimat untuk menggunakan kata warna itu. Yang pertama, dengan menggunakan launu atau dengan menggunakan kata warna itu sendiri. Yang kedua, itu tanpa menggunakan kata warna. Maksudnya gimana Kak? Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama, bisa dilihat di samping ya. Yang pertama, dengan menggunakan kata launu. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada warna mawar itu merah. Nah, warnanya itu ada kata warna kan, warna mawar itu merah. Nah, maka dalam bahasa Arabnya itu membentuk launul wardah ahmaru. Oke? Launul wardah ahmaru. Nah, dia tetap walaupun si wardah ini kan mu'annas dengan ada tak marbutoh. Nah, tapi dia tetap menggunakan kata warnanya itu yang muzakkar, ahmaru. Seperti itu. Launul wardah ahmaru. Lalu bagaimana yang muzakkar ya Kak? Yang muzakkarnya pun sama, tetap menggunakan muzakkar itu sendiri. Contohnya ada di situ ya. Launul kitabu ahmaru. Yang artinya warna buku itu merah gitu. Jadi apabila menggunakan kata launul kitabu ahmaru, launul wardatu ahmaru. Mau kata bendanya itu mu'annas atau kata bendanya muzakkar, kata bendanya dengan tak marbutoh atau kata bendanya tidak dengan tak marbutoh, maka dia tetap menggunakan kata warna yang bersifat muzakkar, yaitu ahmaru ya. Ahmaru ya kalau misalnya merah, seperti itu. Lalu yang kedua gimana Kak tanpa launu? Tanpa launu, misalnya mawar itu merah, ya kan? Bisa dilihat di samping, mawar itu merah, nggak ada kata warnanya ya. Mawar itu merah, maka mawar dalam bahasa Arab itu al-wardatu. Al-wardatu itu memiliki ta'ar marbutoh di belakang, maka dia mu'annas. Maka dia harus belakangnya pun atau kata warnanya itu harus menggunakan yang mu'annas. Contohnya, al-wardatu hamro'u. Al-wardatu hamro'. Oke? Jadi kan mawar itu merah. Kalau itu dia pakai alif lam, maka al-wardatu hamro'. Nah, jika tidak menggunakan alif lam, wardatun hamro'u. Seperti itu. Oke? Nah, lalu kita masuk yang muzakkarnya gimana Kak? Pun yang muzakkar. Yang muzakkar jika kata bendanya muzakkar atau tidak memiliki tak marbutoh, maka kata warna yang dipakainya juga itu harus kata warna yang muzakkar. Contohnya seperti ini. Buku itu merah. Al-kitabu ahmaru. Ahmaru ya. Al-kitabu ahmaru. Seperti itu. Lalu yang keduanya kitabun ahmaru. Itu kalau nggak pakai alif lam. Seperti itu. Oke, ngerti ya? Kalau yang pertama dengan launu, dia mau kata bendanya itu mu'annas atau muzakkar, yang dipakainya kata warnanya tetap muzakkar. Launul wardatu wardah, launul wardah ahmaru. Launul kitabu ahmaru. Seperti itu. Kalau yang kedua, dia harus mengikuti al-wardatu hamro'u, al-kitabu ahmaru. Oke, walaupun artinya sama tapi penggunaan katanya untuk warnanya berbeda. Seperti itu. Nah, kita next yuk ke yang berikutnya. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana membuat kalimat dari kata warna. Ya, tadi kita udah belajar bagaimana caranya membuat kalimat dari kata warna. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana Kak caranya untuk menanyakan warna dari sebuah benda, terus bagaimana juga cara menjawabnya. Nah, sekarang kita bakal mempelajari tentang itu. Untuk bertanya,
bertanya warna dari sebuah benda, kita bisa menggunakan malaunu. Malaunu. Nah, setelah masuk kata malaunu, kita belakang kita tambahin kata benda yang kita ingin tanyakan. Misalnya, di contoh adalah alkitab atau buku. Malaunul kitab. Gitu ya. Artinya apa warna buku itu gitu. Malaunul kitab. Contoh juga ada as-sa'ah di situ. Malaunus sa'ah. Malaunus sa'ah gitu ya. Nah, terus bagaimana Kak cara menjawabnya? Cara menjawabnya itu ada dua. Yang pertama, kata laununya di depan. Yang kedua, kata laununya di tengah. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, kata launu di depan. Contohnya itu ada launul kitabu asfar. Yang artinya warna buku itu kuning. Jadi kata warnanya di depan, kata laununya di depan. Launul kitabu asfar. Gitu. Lalu yang kedua, kata laununya atau kata warnanya di tengah. Contohnya al-kitab launuhu asfar. Artinya buku itu warnanya kuning. Nah, letak perbedaannya di sini. Apabila si laununya di tengah, maka harus dimasukkan isim domir mutasil. Isim domir mutasil dari muzakkar atau kata benda yang berbentuk laki-laki atau muzakkar itu adalah hu. Maka menjadi al-kitab launuhu asfar. Gitu, ada launuhu. Nah, terus bagaimana Kak kalau yang perempuan? Yang perempuan atau muannas, contohnya di situ ada as-sa'ah. As-sa'ah. Nah, ma launu as-sa'ah? Jawabannya ada dua juga. Yang pertama, launu as-sa'ah aswad. Warna jam itu hitam, warnanya di depan, laununya di depan. Lalu cara menjawab yang kedua, yaitu yang laununya di tengah. Nah, perbedaannya di sini. As-sa'ah launuha aswad. As-sa'ah launuha aswad. Beda ya. Apabila dia muzakkar, maka kata isim domir bukan kata. Isim domir mutasilnya itu hu, launuhu. Nah, apabila dia muannas, maka dia berubah menjadi launuha. Dilihat dari mana Kak? Kapan pakai hu, kapan pakai ha? Lihat kata bendanya. Misalnya kata benda di sini kitab. Kitab dia nggak ada tamar butoh, maka muzakkar, maka kita bisa pakainya al-kitabu al-kitab launuhu asfar. Seperti itu. Terus as-sa'ah, karena dia ada tamar butoh di belakangnya, maka kita pakai yang muannas. As-sa'ah launuha aswad. Hitam gitu. Jadi yang dilihat kata bendanya, bukan kata warnanya. Oke? Jelas? Seperti itu ya. Nah, yuk kita next atau kita lanjut ke materi berikutnya. Yang selanjutnya ada at-tarkib. Nah, sekarang kita udah ada di materi berikutnya, yaitu mengenai isim domir, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenal dengan kata ganti. Nah, kalau di bahasa Indonesia kata ganti hanya ada satu, tapi kalau di bahasa Arab itu ada dua. Itu ada isim domir munfasil dan ada isim domir muttasil. Bedanya di mana Kak? Isim domir munfasil dulu. Isim domir munfasil merupakan kata ganti yang berdiri sendiri dan menjadi subjek dalam suatu kalimat. Seperti itu. Isim domir munfasil dia berdiri sendiri ya. Nah, lalu yang kedua ada isim domir muttasil. Isim domir muttasil merupakan kata ganti yang tersambung dengan kata sebelumnya. Ingat bedanya di situ. Munfasil dia berdiri sendiri. Muttasil dia nyambung dengan kata benda atau kata sebelumnya biasanya. Kata sebelumnya. Belum tentu benda sih, dia kata sebelumnya. Oke, bedanya munfasil sendiri, muttasil bergabung atau menempel dengan kata sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal fokus untuk mempelajari mengenai isim domir muttasil. Ingat muttasil yang mana? Iya, betul banget, yang bersambung dengan kata sebelumnya. Atau kita artiin lagi ya, di sini ada kata ganti yang tersambung. Isim domir muttasil merupakan kata ganti yang tersambung dengan kata sebelumnya dan umumnya digunakan untuk kepemilikan. Nah, kalau bahasa Indonesianya bisa dicek di situ. Itu ada gambar pulpen. Sebelahnya ada ku. Misalnya, ada ku kami munya. Maksudnya gimana Kak? Oke.
pulpenku. Nah, jadi itu pulpen punya aku, gitu kan. Kepemilikannya punya siapa? Punya aku. Pulpenku atau pulpen kami. Nah, lalu juga ada pulpenmu. Lalu juga ada pulpennya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mau kami, aku, kami jelas satu orang gitu ya, kita sendiri gitu. Tapi kalau misal mu dan nya atau mu ini dia dalam bahasa Arab kan bahasa Indonesia hanya satu. Tapi bahasa Arab dia terbagi dua. Ingat ada apa? Iya betul, di situ ada ya, ada anta dan anti. Lalu nya itu bisa juga kita sebut dengan dia. Pulpen siapa? Pulpen dia. Atau dengan singkatnya kita bisa nyebut pulpennya. Karena dia di sini isim domir mutasil, itu isim domir yang bergabung dengan kata sebelumnya, maka pulpennya, bukan pulpen dia ya. Kalau dia jadi terpisah gitu kan, pulpennya. Nah, tapi kalau dia dalam bahasa Arab itu yang kata ganti terpisahnya ada huwa dan hiya, ada dua ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pulpenku, pulpen kami, pulpenmu, pulpennya. Oke? Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti apa Kak? Sebelum kita masuk ke situ coba kita ingat dulu yuk kata ganti terpisahnya. Ingat nggak? Kita pernah pelajarin di bab pertama. Itu ada ana, nahnu, kami atau kita artinya ana, saya dong ya. Lalu ada kamu untuk laki-laki, anta. Kamu untuk perempuan, anti. Nah, huwa artinya dia untuk laki-laki. Lalu hiya, dia untuk perempuan. Oke, itu yang kata ganti terpisahnya. Belum masuk nih ya buat kata ganti nyambungnya dalam bahasa Arab. Tadi kalau dalam bahasa Indonesia udah ya, kamu, aku, kami, atau ku, kami, mu, nya. Seperti itu. Bahasa Arab nih. Yuk kita masuk ke isim domir mutasil bahasa Arabnya. Oke? Nah, sekarang yang kita pelajari tentang isim domir mutasil dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi yang terpisah tadi tuh yang ana, nahnu, iya, huwa, terus juga anta, anti, kita lupain dulu. Bukan kita lupain, kita singkirkan dulu, kita masuk ke isim domir mutasilnya. Jadi dalam isim domir mutasil penambahannya hanya satu huruf atau dua huruf. Ya, kayak h itu kan dua huruf ya berarti ya. Nah, itu dua huruf ya, na, nun sama alif. Nah, tapi di sini hanya 1 sampai 2 huruf. Tadi kita udah coba pelajarin, ada di kata launu, launuhu, launuha. Nah, itu isim domir mutasil masuknya. Nah, contoh di sini itu kita pakai contoh kolam atau pulpen. Yang pertama ada pulpen saya, bukan pulpen ana atau ana pulpen. Enggak, bukan ya. Maka kita bisa pakai kolami, yaitu kata kolam plus ditambah ya. Nah, apabila ditambah ya di belakangnya, maka kata sebelumnya, ya-nya ya mati ya. Ya mati, maka kata sebelumnya, huruf sebelumnya, mimnya harus berubah menjadi kasroh. Coba dilihat di situ. Kolami, ya, karena ditambah ya mati, maka huruf sebelumnya itu mim berubah menjadi kasroh. Oke, kolami, seperti itu. Kita turun ke bawahnya, yaitu ada pulpen kami. Bukan nahnu kolam atau kolam nahnu, bukan, tapi dia ditambah na gitu ya, nun plus alif bersambung, maka dia kolamuna, seperti itu pulpen siapa? Pulpen kami. Jawabannya bukan kolamuna, bukan kolamunahnu, bukan, tapi kolamuna, seperti itu, ditambahkan nun dan alif, dan dia sebelum nunnya bersifat tetap memiliki sifatnya domah, seperti itu. Selanjutnya ada pulpen kamu atau untuk laki-laki ya, untuk laki-laki dulu ya. Pulpen kamu untuk laki-laki, maka kita tambahkan ka di belakangnya. Maka kolamuka, bukan pulpen kamu, bukan anta kolam, tapi kolamuka, seperti itu. Terus yang keempat ada pulpen kamu untuk perempuan, bukan pakai kolamuka. Ingat, bahasa Arab perempuan dan laki-laki berbeda, atau muzakkar dan muannats berbeda, maka dia berubah menjadi kolamuki, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada untuk dia, atau dalam bahasa Indonesianya pulpennya. Nah, pulpennya atau pulpen dia itu untuk laki-laki, maka berubah menjadi kolamuhu, atau bukan untuk laki-laki sih, untuk muzakkar dia menjadi kolamuhu, seperti yang di atas launuhu.
Karena kitab di atas, kitab kita di atas kan pakai katanya kitab, alkitab, maka dia menjadi alkitab qalamuhu seperti itu. Alkitab qalamuhu, launuhu, alkitabu launuhu seperti itu. Itu yang di atas. Nah, yang di sini jadinya qalamuhu. Lalu yang keenam itu ada pulpen dia, maka dia menjadi qalamuha. Sama seperti di atas, launuha gitu. Bukan untuk perempuan doang, tapi untuk muannas atau kata yang bersifat perempuan atau kata yang memiliki tak marbutah di belakangnya. Jelas? Seperti itu ya. Nah, oke. Ada sedikit yang harus diperhatikan dalam penggunaan isim domir mutasil, yaitu kata benda yang bergandengan dengan isim domir mutasil tidak boleh diawali dengan alif lam atau al. Maksudnya gimana kak? Gimana kak contohnya? Nah, yuk kita simak. Contohnya seperti ini. Kata dasarnya itu ada alkitabu. Ya, berarti buku ya. Kita ngebahas buku di sini. Alkitabu. Nah, maka apabila kita masukkan isim domir dari dia atau bukunya dia atau buku dia, bukunya untuk laki-laki, maka kita harus melihat, maka kita tidak boleh menggunakan alif lam. Maka itu menjadi kitabuhu. Oke, bukan alkitabuhu. Mengerti? Nah, contohnya seperti itu. Lalu kita pindah lagi yang berikutnya. Al-faslu. Artinya apa? Yo al-faslu. Iya, betul banget. Artinya kelas. Nah, al-faslu karena di kata dasar itu adalah alif lam, ada alif lamnya al-faslu. Apabila kita sambungkan dengan isim domir mutasil yang perempuan atau kelasmu seperti itu, maka dia menjadi alnya dihilangkan, maka menjadi fasluki atau kelas kamu, kamunya untuk perempuan. Oke, fasluki. Nah, yang berikutnya adalah al-fasluki. Kalau alif lam al-fasluki berarti salah. Oke, jelas ya. Kalau menggunakan alif lam itu maka nggak bisa ketemu sama si isim domir mutasil. Apabila kita ingin menggunakan isim domir mutasil, maka alif lamnya dihapuskan. Al-kitabu maka menjadi kitabuhu. Al-faslu maka menjadi fasluki. Bisa kalau kita tambahin domir kamu perempuan. Lalu kalau misalnya al-kursiyun kita tambahin domir mutasilnya untuk dia perempuan, maka menjadi kursiyuha gitu. Terus al-maktabun, maka apabila kita masukin domirnya untuk nahnu, untuk kita, maka menjadi maktabuna seperti itu. Nah, fahimtum? Apakah adik-adik semua mengerti? Kakak harap adik-adik semua mengerti, dan apabila mengalami kesulitan, adik-adik bisa lihat lagi, mundurin lagi videonya, dan adik-adik juga bisa menulisnya di buku catatan seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga sudah menyimak video ini. Kakak harap adik-adik semua memperhatikan dengan sangat baik dan juga bisa memahaminya dengan sangat baik. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung taruh di kolom pertanyaan di bawah. Atau ada kritik dan saran, bisa langsung ditaruh di bawah di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video berikutnya. Ilaliko!